Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basarudin dari SD Negeri 02 Ketori, Kecamatan Jangkang, Kabupaten Sanggau. Merupakan calon guru penggerak Angkatan 9, Bapak Fatur Rosi sebagai fasilitator, dan Ibu Bernadine Tarumasele sebagai pengajar praktik. Berikut pemaparan saya tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Demonstrasi kontekstual pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan bapak pelopor pendidikan di Indonesia. Banyak yang mengenali beliau dari semboyan khas Ingarsa Sung Talada, Ing Madya Mangunkarsa Tut Uri Handayani. Agar bisa lebih mengenalnya, simak biografi Ki Hajar Dewantara singkat ini. Biografi Ki Hajar Dewantara singkat ini menjelaskan perjalanan hidupnya sejak lahir hingga wafatnya, pendidikan yang ia tempuh di sekolah Belanda hingga terpaksa dikeluarkan dari sekolah kedokteran karena kondisi kesehatannya. Tak hanya soal pendidikan, karena sebelum benar-benar berkiprah di dunia pendidikan, Ki Hajar Dewantara memulainya dari dunia jurnalistik, melakukan protes kepada Belanda melalui tulisan kritisnya. Pembelajaran itu menuntun atau mengarahkan. KHD mengarahkan perilaku belajar dan watak siswa di sekolah dengan menitik beratkan pada peran pendidik. Pendidik ini diibaratkan seperti seorang petani atau tukang kebun, dan siswa adalah benih tanaman yang ditabur petani di lahan. Setiap bibit tanaman ditanam dan dirawat secara berbeda. Misalnya penanaman dan perawatan tanaman padi akan berbeda caranya jika berbicara persi jagung. Hal ini termasuk pula berbicara lahan garapan yang kurang subur sekalipun. Artinya, guru sebagai seorang pemimpin pembelajaran yang menuntun sangat esensial perannya di kelas, di mana peran pendidik ini ialah memberikan bimbingan dalam menentukan arah perkembangan anak. Proses menuntun ini berpedoman pada semboyan Ingarso Sung Tolodo, yaitu guru sebagai teladan dan pemberi contoh. Ada pula Ing Madya Mangunkarso, yakni guru sebagai pembangun semangat dan asa peserta didik, dan Tut Uri Handayani ialah guru sebagai pendorong dari proses pendidikan si anak. Dalam filosofi pendidikannya, KHD mengingatkan para pendidik untuk proaktif dan merangkul serta mengawal perubahan. Karena Indonesia memiliki kekuatan sosial budaya yang dapat menjadi proses penebalan kealamihan kodrat anak yang masih samar. Penebalan kontekstual ini merupakan filter untuk perubahan yang mungkin mengancam identitas, lokalitas, dan integritas negara Indonesia. Memahami tujuan pendidikan KHD di atas, guru atau pendidik diibaratkan petani dan murid seperti biji jagung, di mana benih tersebut harus diberikan perawatan yang tepat, pupuk yang tepat, dan jangan kita berharap akan tumbuh buah lain, karena tidak mungkin pohon jagung tumbuh buah lain. Begitu juga kita sebagai pendidik hanya menuntun untuk memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, karena setiap anak memiliki kodratnya masing-masing. Kodrat dan budi pekerti anak. KHD mendeskripsikan dasar pendidikan berhubungan kodrat kemerdekaan anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam yaitu terkait dengan potensi atau bakat yang mereka miliki, ras dan atau suku tempat mereka berasal, hingga karakteristik lingkungan budaya daerah mereka. Kodrat alam ialah keadaan yang karena sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Menurut KHD, kodrat zaman ialah berbicara era yang dijalani anak.
sehingga edukasi di masanya menekankan pada kemampuan peserta didik yang memiliki isi keterampilan sesuai zamannya. Dan ihwal kodrat zaman ini, pendidik diharapkan mampu menuntun anak untuk menyesuaikan diri dengan zaman dan tetap menjaga harkat dan martabat kodrat alam bangsanya. Artinya, cara mengajar, cara belajar, serta interaksi antara peserta didik dan guru memiliki adaptasi akan dinamika zaman. Contohnya, perkembangan pembelajaran serta karakteristik era peserta didik abad 20 tentu akan berbeda dengan siswa abad 21, sehingga guru dalam ihwal ini wajib mempunyai kemampuan mengelola diri sesuai perkembangan zaman anak didiknya, termasuk menyesuaikan konten dan media pembelajaran yang kekinian agar disukai peserta didik. Budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa afektif sehingga menciptakan karya psikomotor. Sedih merupakan perpaduan harmonis antara cipta dan karsa, demikian pula bahagia. Menurut KHD, budi pekerti adalah perpaduan harmonis antara pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Hal ini menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pendidikan. Budi pekerti juga merupakan modal dasar kebahagiaan yang berperi kemanusiaan. Budi pekerti merupakan kunci untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan hidup. Karena itu, kita sebagai pendidik harus memberikan teladan yang baik dengan harapan siswa dapat meneladaninya demi membentuk karakter siswa. Misalnya bersifat sopan dan ramah terhadap sesama, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Seiring perkembangan zaman dan tidak terlepas dari fungsi kontrol kita sebagai guru dan orang tua, yaitu memberikan motivasi dan memberikan pengertian kepada anak atau siswa agar tetap memegang teguh nilai-nilai atau norma-norma kemanusiaan yang ada sehingga tujuan Merdeka Belajar dapat tercapai sesuai dengan semboyan Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu di depan memberi teladan, di tengah memberi bimbingan, dan di belakang memberi dorongan. Trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tolodo, di depan menjadi teladan, ing madyo mangun karso, di tengah mengembangkan motivasi, tut uri handayani, di belakang memberi dorongan. Demikian pemaparan dari saya. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.